Rekan-rekan Intaners, kita mulai ya sambil menunggu Bapak Ketua Umum kita untuk bergabung. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Budarin, Ketua Umum Asosiasi Forum Petani Vanila ya Pak ya Indonesia. Betul. Perkumpulan Nah, Forum Petani. Silakan Pak Budarin, kalau ada menyiapkan sesuatu Pak untuk bercerita atau kita dialog saja? Ya, kita dialog aja, kita hanya sebentar aja nanti ceritanya. Oke, baik. Nanti kita cerita. Kalau bisa memang tidak banyak cerita, tapi banyak kerja aja. Bagus itu. Tapi kita hari ini pengen mendengarkan cerita Pak Budarin supaya Bapak dan Ibu yang lain paham bagaimana itu tentang vanila. Karena kalau Bapak bekerja tidak cerita kepada kami, yang lain tidak paham. Begitu Pak ya? Oke. Sebelumnya kita akan tayangkan video pembuka seperti biasa. Semua. Ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nadia. Itu tadi video pembuka kita. Kita akan segera mulai. Bapak, Ibu, rekan-rekan Intaners. Pagi ini webinar Inspirasi Bisnis Intani, Aroma Bisnis Budidaya Vanila. Webinar seri ke-48 bersama saya, Aden Budi. Yang biasanya Bapak dan Ibu selalu dengan Mbak Ila Failani. Sekarang bergantian dengan saya. Pagi ini saya hadirkan Bapak Budarin, yang beliau adalah Ketua Asosiasi Petani Vanila, Perkumpulan Forum Petani Vanila Indonesia. Oke, untuk pertama, Bapak, saya panggil Pak Darin ya? Boleh. Pak Darin, boleh nggak sih cerita sedikit kenapa berbisnis vanila? Monggo diceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku petani milenial jelasnya. Saya Abu Darin dari Jember, Kecamatan Wuluan. Kenapa saya ngeh banget terhadap budidaya vanila? Insya Allah semua akan sudah tahu bahwa prospek bisnis daripada budidaya vanila ini atau vanili kata orang-orang itu sangat menjanjikan. Tapi tidak hanya janji saja. Tapi memang janji itu terbukti. Musim pandemi pun, PPKM, lockdown, dan sebagainya, vanila yang ada di pelosok-pelosok gunung pun bisa habis terserap oleh para pedagang atau para tengkulak. Tapi kita berdirinya daripada PFPVI ini tidak lain, tidak bukan hanya ingin mencari bahwa sebetulnya vanila yang ada di Indonesia ini luar biasa sekali terkait dengan kualitasnya. Bagus banget lah kalau kualitas. Tidak kalah dengan negara-negara lain kecuali negara Madagaskar.
Mulai dari Sabang sampai Merauke kita sudah bisa ditanami untuk vanila, budidaya vanila. Dan orang-orang pinggiran yang tidak tahu bagaimana budidaya vanila sekarang alhamdulillah semua sudah pinter-pinter meskipun tradisional, bahkan sekarang yang sudah terkenal greenhouse dan lain sebagainya. Itu sudah pinter-pinter banget. Yang lebih penting lagi bagaimana kita itu bisa pemerintah juga bisa sounding kepada organisasi yang komoditi vanila, bagaimana pemerintah itu bisa memberikan menjembatani bagaimana kualitas daripada budidaya vanila ini tetap terjamin. Jangan sampai kualitas di mana bangsa Indonesia ini yang loh jinawe, tapi toh kegagalan pada waktu panen. Dan kegagalan tersebut faktornya adalah petani dan para tengkulak. Kenapa? Karena petani dengan tingkat kebutuhan yang beragam dan para tengkulak yang yang kepingin hasil yang instan, jadi dia juga tidak berpikir bagaimana itu ngomong kualitas dan sebagainya. Ini kebagian. Tidak semua tengkulak ya, tidak semua tengkulak. Tapi ada tengkulak yang tidak berpikir di sana. Yang penting saya beli vanila meskipun masih muda, tetapi sudah dapat untung. Ini yang membuat kita merupakan salah satu hambatan untuk membina satu persatu para petani, mulai dari barat sampai timur. Karena apa? Kalau seandainya para petani, anggap saja budidaya vanila ini bikin sampingan, itu boleh-boleh saja. Dan cara merawat vanila itu juga tidak begitu berat. Yang penting perawatannya sesuai dengan SOP, insya Allah juga akan baik dan menghasilkan yang baik juga. Itu. Dan vanili itu merupakan merupakan bahan rempah. Bahan rempah yang bisa kita bikin berbagai macam. Mungkin bisa kosmetik, bisa makanan, farmasi, dan lain sebagainya. Cita rasa pun untuk harum pewangi itu luar biasa. Cuma kita yang masih mungkin bisa dikatakan nol terkait dengan turunan-turunan vanila itu juga tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa membina, bisa kasih jalan bagaimana bisa kualitas bangsa Indonesia itu bisa terkenal terkait dengan vanili. Sekarang kita semua sudah tahu semua di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Jawa pun sudah luar biasa untuk menggalakkan pervanilian, budidaya vanili. Tapi kita jangan lupa, meskipun kita bolak-balik ngomong kualitas, harus panen tua, toh kalau seandainya pemerintah, kalau pemerintah tidak mau memberikan kepres terkait dengan panen tua, ya enggak tahu lagi kapan Indonesia mau nomor wahid, mau ngomong nomor 1 di dunia. Saya pikir nggak bisa. Karena untuk mencapai kualitas terbaik di antara negara-negara yang sudah ada bisa ditanami vanili itu, kuncinya hanya ada satu, yaitu panen tua. Kalau sudah panen tua, pasti Indonesia akan go internasional. Jangan sampai kita bilang harus panen tua, tapi toh nyatanya di lapangan itu semua rata-rata panen muda. Karena sudah nggak kuat dengan kebutuhan yang dengan alasan kebutuhan. Kalau seandainya tercipta suatu koperasi, ya ini lain sudah permintaan kita, satu kepres, yang kedua koperasi untuk membackup terkait dengan budidaya vanila biar kualitasnya bagus. Contoh kita
beberapa hari yang lalu kita petik vanili ini. Vanili ini masih umur sekitar 3,5 bulan. Ini ya. Oh itu 3 ya bulan. buahnya ya. Ya. Ini 3,5 bulan panjangnya segini. Kemungkinan di umur 7 bulan atau 8 bulan juga panjangnya seperti ini. Bisa kita suplai dengan nutrisi seperti mungkin fosfornya, kaliumnya, dan lain sebagainya. Itu bisa bertambah agak panjang atau tingkat kepadatan daripada vanila itu akan menjadi baik. Dan nanti pas pada waktu proses pengeringan pun vanila kontennya bisa baik. Itu juga tidak terlepas daripada perawatan pemberian nutrisi-nutrisi yang harus dikasihkan kepada tanaman tersebut. Itu banyak sebetulnya. Jadi kita dari organisasi, dari Perkumpulan Petani Vanila Indonesia itu hanya ingin mengharap terutama kepada Nuwun Sewu ini Bapak Guntur, Bapak Guntur supaya memberikan jalan bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan kepres panen tua. Kalau di Madagaskar kita mungkin semua sudah tahu. Siapa yang menjual, dia kena denda. Menjual mudah, dia kena denda. Dan pembelinya, dia juga didenda, juga dihukum. Hasil pembeliannya, barangnya vanili ini dibakar. Jadi sudah ada peraturannya sehingga kalau peraturan itu sudah jelas, maka tengkulak-tengkulak yang biasa panen muda, cukong-cukong yang biasanya pengepul atau pengepul vanili muda, insya Allah sudah tidak ada lagi. Kalau peraturan kepresnya itu benar-benar dibuat oleh Bapak Jokowi. Untuk sementara mungkin itu. Untuk sementara baik, Pak Abdari. Terima kasih tadi paparan awal. Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intaners yang baru bergabung, saya sampaikan kembali, saya masih dengan Pak Abu Darin, Ketua Perkumpulan Forum Petani Vanila Indonesia. Rekan-rekan Intaners, pagi ini kita akan bahas tentang vanila bersama beliau. Tadi beliau sudah menyampaikan paparan awal.